Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok part-time. Di sini kami akan menjelaskan tentang proyek yang kami buat, yang mata kuliah merupakan basis data dokumen. Dosen pengampu Bapak Rizky Padilla STMeng, yang dimana kelompok ini beranggotakan 4 orang, dengan saya sendiri Febriansyah Juangon, teman saya Dalil Arif Padilla, Ahmad Fauzan, dan Aidil Mamajaki. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh Dalil Arif Padilla. Baik, saya di sini akan menyampaikan latar belakang laporan kami, yaitu tujuan. Yang pertama, pengenalan tentang Firebase, menjelaskan latar belakang dan sejarah perkembangan Firebase sebagai platform pengembangan berbasis awan. Yang kedua, fitur dan layanan Firebase, yaitu mendefinisikan fitur kunci seperti real-time database, Firestore, authentication, cloud function, dan cloud meshing, menyajikan contoh pengaturan fitur-fitur tersebut dalam konteks pengembangan aplikasi nyata. Yang ketiga, keuntungan penggunaan Firebase dalam hal kemudahan pengembangan, skalabilitas, dan pengelolaan infrastruktur. Yang keempat, keamanan dan privasi, mengevaluasi langkah-langkah keamanan yang diimplementasikan oleh Firebase untuk melindungi dan pengguna. Yang kelima, integrasi Firebase dan platform lain, menjelaskan proses integrasi Firebase dengan platform populer seperti Android, iOS, dan web. Yang keenam, penggunaan Firebase dalam proyek pengembangan aplikasi, merinci pengalaman pengembangan dalam menggunakan Firebase dalam proyek pengembangan aplikasi nyata. Yang ketujuh, tantangan dan peluang, mendiskusikan tantangan yang mungkin dihadapi oleh pengembang saat menggunakan Firebase. Yang ke-8, masa depan Firebase, menganalisis tren terkini dalam pengembangan aplikasi dan bagaimana Firebase dapat berperan di masa depan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang landasan teori, yang dimana yang pertama Firebase merupakan konsep dan evolusi. Sedikitnya, yaitu Firebase dikenalkan oleh Google, adalah platform pengembang berbasis awan yang menyediakan berbagai layanan dan alat mendukung pengembangan aplikasi. Firebase didesain dengan sederhana dengan berbagai fitur yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya yaitu fitur-fitur utama dalam Firebase. Yang pertama yaitu real-time database, yang dimana Firebase real-time database adalah database NoSQL yang menyimpan data dalam format JSON dan memungkinkan sinkronisasi data secara real-time antar pengguna. Fitur yang kedua yaitu Firestore, yang dimana pengembangan dari real-time database yang menyediakan struktur yang lebih fleksibel dan kemampuan query yang lebih kuat. Firestore ini menyimpan data skala besar dengan performa yang tinggi. Selanjutnya ada fitur Firebase Authentication, yang dimana fitur ini lebih mudah diintegrasikan untuk melindungi data pengguna. Firebase Authentication mendukung autentikasi melalui email, Google, Facebook, dan platform lainnya. Selanjutnya yaitu Cloud Function, yang dimana pengembangan
fitur ini menulis fungsi backend tanpa harus mengelola infrastruktur server. Fitur ini berguna menjalankan secara otomatis sebagai respon terhadap peristiwa tertentu, seperti perubahan dalam database atau permintaan HTTP. Landasan teori yang ketiga, keamanan dan privasi dalam Firebase. Firebase memiliki berbagai lapisan keamanan yang dirancang untuk melindungi data pengguna dan aplikasi. Langkah-langkah keamanan termasuk enkripsi data, autentikasi pengguna, kontrol akses yang cermat, dan lain sebagainya. Landasan teori yang keempat merupakan integrasi dengan platform lain, yang dimana Firebase dirancang untuk berintegrasi dengan berbagai platform, termasuk Android, iOS, dan web. Selanjutnya, itu merupakan dari landasan-landasan teori. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk codingan dari rancangan kelompok kami. Nah, untuk komponen-komponen yang digunakan untuk Firebase ini sendiri yaitu ada beberapa komponen. Yang pertama yaitu ada disk, yang mana terisi dari bundle JS dan index HTML. Selanjutnya yaitu ada node modul. Selanjutnya ada di bagian src, yang mana berisi index.js. Yang selanjutnya yaitu ada ignore, packaging, dan lain sebagainya. Nah, di sini bisa dilihat ada tampilan indeks HTML-nya, yang mana bisa dilihat codingannya di layar. Dan selanjutnya saya akan tampilkan dari hasil UI-nya. Nah, begini kira-kira bentuk UI UX dari rancangan Firebase kami. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya. Nah, di sini ada tampilan untuk Firebase-nya, dan ini adalah Firebase yang sudah kami buat. Di sini ada bagian Firestore database. Nah, di sini ada data, misalnya seperti di Firebase Firestore-nya, kita isi seperti nama kawan saya itu Febrian, bukan author, Padil. Langsung kita add a new box. Dia bakalan masuk ke bagian books karena Firebase menggunakan sistem real time. Inilah hasil backend-nya yang masuk barusan. Di sini ada juga dokumen ID yang berguna untuk mendelete sebuah tabel dan dokumen ID untuk update sebuah tabel. Di sini kita coba untuk mendelete satu buah tabel. Kita contohkan aja ini dengan key. Kita copy aja key-nya ke bagian dokumen ID dan kita delete. Nah, dia langsung hilang di bagian books-nya atau di add dokumennya. Nah, kita lanjut ke bagian update. Contohnya juga sama. Kita masukkan aja key yang bersangkutan. Kita copy, pastikan di sini. Kita update a book. Di sini title-nya langsung terupdate dengan title masih kosong. Kita lanjut ke bagian autentikasi.
Yang di mana di sini Firebase autentikasi kita menggunakan email. Kita contohin aja seperti email saya sendiri. Dan password kita buat yang asal 12345. Kita coba untuk sync up. Mungkin ini agak terkendala karena mungkin jaringan agak lelet juga. Coba kita masuk ke bagian kedua dengan menggunakan email kawan saya. Itu sama aja dengan email yang di atas. Dengan password 145. Coba kita loginkan yang ini. Coba kita refresh Firebase-nya. Apakah udah masuk? Tapi di sini di layarnya tetap begitu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lanjut ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman semua. Begitu saja yang dapat kami sampaikan mengenai proyek yang sudah kami buat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.